Besar Nahdlatul Wathon beserta seluruh jajarannya yang baru saja selesai memberikan kita nasihat-nasihat mau'izah hasanah, menjadi tambahan kita dalam beribadah, dalam menambah pahala kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati rekan-rekan pengurus organisasi Nahdlatul Wathon. Di sini hadir wakil-wakil pengurus besar Nahdlatul Wathon, hadir Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA, hadir juga di tengah-tengah kita Ustadz Jamhuri Karim. Kemudian yang kita hormati pimpinan Pusat Pemuda Nahdlatul Wathon, Ustadz Dr. Lalu Fauzi Haryadi MPD. Ini ada di teras, beliau ikut berjamaah. Yang kita hormati al-mukarramun, Bapak para tuan guru, para masyaikh Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur. Yang kita hormati Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili. Yang kita hormati Ibu Kapolsek Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh anggota, pimpinan Badan Otonom dan Lembaga Nahdlatul Wathon, pengurus organisasi Nahdlatul Wathon dari tingkat pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus daerah, cabang, ranting yang sempat hadir, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren An-Nawawi Nahdlatul Wathon Dasantapen beserta seluruh jajarannya, pimpinan lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren An-Nawawi Nahdlatul Wathon, tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan, hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat, santriin santriyat, para santri santriwati rahimani wa iyyakumullah. Kita sudah mendapatkan banyak tambahan ilmu, tambahan ingatan yang telah disampaikan baik oleh pimpinan Yayasan An-Nawawi Nahdlatul Wathon yang telah menceritakan kita sejarah perjalanan berdirinya pondok pesantren. Beliau menyatakan dirinya orang NU yang menjadi pemimpin Yayasan Nahdlatul Wathon. Sudah banyak kita mendapatkan cerita-cerita dari beliau. Ditambah lagi dengan mau'izah hasanah dari Khatib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan itu semua menjadi tambahan ilmu kita, tambahan ingatan kita untuk hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Hadirin rahimakumullah, Al-Maghfurlah Maulana Syekh, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, Qutbul Aqtab, pahlawan nasional yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, sealumni dengan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari, Allah yarham. Juga sealumni dengan pendiri organisasi Muhammadiyah. 3 ulama besar Indonesia yang mendirikan organisasi itu sealumni, sama-sama alumni Madrasah As-Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Juga dulu Al-Maghfurlah Maulana Syekh orang yang pertama membawa Nahdlatul Ulama ke Nusa Tenggara Barat. Beliau menjadi penasehat. Anak murid-murid beliau menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama. Tetapi setelah Nahdlatul Wathon berkembang, setelah beliau pulang dari Mekah melaksanakan perintah gurunya untuk menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Maghfurlah Maulana Syekh
mendirikan 2 madrasah sumber agama yang kita kenal dengan Adam Madrasah dan Hawa Madrasah. Adam Madrasah artinya madrasah pertama yang beliau dirikan khusus untuk kaum laki-laki yang disebut dengan NWDI, Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, yang disahkan oleh pemerintah Belanda tanggal 17 Agustus 1937. 8 tahun sebelum negara kita merdeka, ternyata negara kita merdeka tanggal 17 Agustus. Lalu Maulana Syekh meresmikan berdirinya Madrasah NWDI tanggal 22 Agustus 1937 dan beliau beri gelar Adam Madrasah. Lembaga pertama tempat dididiknya kaum laki-laki. Berjarak 10 tahun Maulana Syekh mendirikan lagi sebuah lembaga pendidikan khusus untuk perempuan yang namanya Madrasah NBDI, Madrasah khusus untuk kaum perempuan, yang beliau dirikan tanggal 21 April 1943, sebelum merdeka juga. Ternyata setelah merdeka 21 April menjadi Hari Kartini. Perjuangan Al-Maghfurlah mendirikan lembaga laki-laki Adam Madrasah dan Hawa Madrasah itu sejalan dengan perjuangan dan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Dari 2 sumber nikmat inilah berkembang madrasah-madrasah Nahdlatul Watan. Setelah menjadi 66, Bapak Maulana Syekh melapor kepada gurunya bahwa gurunya sangat senang muridnya dalam waktu singkat punya 66 madrasah. Tetapi beliau dengan bahasa sindiran, kami sangat senang, tetapi satu yang belum dimiliki oleh madrasah NWDI belum punya payung untuk mengkoordinirnya. Dengan isyarat seperti itu, karena Maulana Syekh ahli balaghah, ahli mantek, orang yang sangat ahli di segala bidang ilmu pengetahuan, sekali gurunya berbahasa, langsung beliau jadikan menjadi azimat. Langsung beliau mendirikan organisasi yang namanya Organisasi Nahdlatul Watan tanggal 1 Maret 1953. Sejak itulah Al-Maghfurlah Maulana Syekh tidak lagi menjadi pengurus di Organisasi Nahdlatul Ulama, tapi murid-murid beliau dipasang, termasuk Tuan Guru Faisal Praya Manhal, beliau pasang menjadi pengurus di Organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi kalau hari ini PCNO hadir bersama kita, kalau hari ini pimpinan yayasan dipimpin oleh orang NO, wajar dia bantu ya Nahdlatul Watan, dia bantu adiknya, karena Nahdlatul Watan adik kandung dari Nahdlatul Ulama. Karena tadi dengan jelas pimpinan yayasan mengatakan, saya ini orang NU tapi menjadi pemimpin di Yayasan Nahdlatul Watan. Terima kasih yang telah dengan segala upaya madrasah ini setelah diceritakan kita pernah ya terbang kemana-mana, sekarang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kata ulama, al-asya iza raja'a syai'u iza raja'a ila aslihi la yus'alu anhu. Segala sesuatu kalau dia pulang ke rumahnya jangan tanyakan. Karena wajar kalau pulang ke rumahnya. Karena pondok ini dulu dirikan oleh diserahkan kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh menjadi Madrasah Nahdlatul Watan. Lalu pernah main-main cari pengalaman kemana-mana. Lalu sekarang kembali ke rumahnya sendiri. Sungguh enwelah bapak moyang tulen.
wajar. Jangan tanyakan sesuatu itu kalau pulang ke rumahnya. Itu kata ulama. Jadi kalau adik-adik yang perempuan kalau pulang ke rumahnya tidak akan ditanyakan oleh orang. Tapi kalau pulang sekolah ke rumah orang pulangnya, itu yang perlu ditanyakan. Kita nanti selesai mengaji pulang ke rumah kita tidak perlu ditanyakan. Karena kembali ke rumah sendiri. Tapi kalau kita pulang ke rumah orang perlu itu yang dipertanyakan. Nah, oleh karena itu sesuai dengan cerita-cerita sejarah panjang tadi, mari kita dengarkan ungkapan dari Abdullah bin Umar mengatakan jalisul kubaro'ah, tetapkan dirimu bersama orang-orang besar, tetapkan dirimu dengan orang tua kita, pembesar-pembesar kita. Wasailul ulama, yang kedua rajin-rajin datang ngaji di hadapan para ulama, bertanya kepada ahlul ilmi, rajin-rajin mendekati orang ahlul ilmi. Yang ketiga wa khalitul hukama'a, tetapkan diri bergaul dengan orang-orang bijak. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak bijak, bergaul dengan orang-orang yang tidak punya komitmen, tidak punya pendirian. Angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur ingin ikut ke timur. Berarti kita tidak punya pendirian, kita tidak punya komitmen, tidak punya pegangan hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di akhir surat At-Taubah 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil hati kita, Allah memanggil panggilan yang sangat mulia. Iman kita dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengajarkan kita sangat santun. Tatkala beliau ingin memerintahkan hambanya, Allah selalu mempergunakan amanu. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah setelah periode Madinah, karena di situ sudah banyak orang-orang Islam, maka ayatnya selalu dimulaikan dengan panggilan iman. Kita mau diperintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Ingin diperintahkan untuk menjadi orang takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Allah ingin memerintahkan kita untuk beriman dan bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Allah panggil iman kita. Apa artinya kalau kita di kehidupan kita di dunia, dalam kaitannya dengan sistem dakwah, komunikasi penyiaran, komunikasi dengan sesama Islam, kita dianjurkan dengan bahasa-bahasa yang terhormat. Maka kita biasa di awal kita pidato yang kita hormati. Kalau di madrasah, wahai anakku, anak-anakku semua, panggilan-panggilan yang indah kita diajarkan. Kita banyak anak kita namanya bagus, namanya Siti Aisyah, nama anak kita. Kita panggil apa, Bu? Kalau di Dasandapen anaknya namanya Siti Aisyah, dipanggil Isah atau Icuk? Kalau anaknya namanya Abdul Hamid, dipanggil Abdul atau dipanggil Beduk? Anaknya namanya Ahmad, dipanggil Ahmad atau Ahmed atau Emet? Inilah yang disinggung kita oleh Allah. Mari kita pakai panggilan indah. Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita ingin perintah kita disuruh apa, keinginan kita diterima oleh orang yang kita suruh dengan baik, coba mari kita ikuti alur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau disuruh
Pak polisi diperintah oleh Ibu Kapolsek, siap. Nah, selalu siap. Sambil angkat tangan sambil siap. Kapanpun diperintah, siap. Karena perintah atasan dengan bahasa atasan kepada bawahan. Allah mengajarkan kita dengan panggilan yang sangat mulia. Setelah Allah panggil kita, orang-orang beriman, hati kita dipanggil, iman kita dipanggil, apa keinginan Allah Subhanahu wa taala? Ittaqullaha. Takutlah kepada Allah. Jalankan perintah Allah. Laksanakan semua ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Jalankan perintah, jauhi larangan. Setelah Allah menyuruh kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, jalankan perintah, jauhi larangan. Wa kunu ma'as shadiqin, tetapkan dirimu bersama orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar. Jangan bergabung dengan orang-orang yang tidak benar, sehingga pondok pesantren dibawa kemana-mana untuk terbang. Mari kita ikuti sopir yang lurus, bergabung dengan orang-orang yang benar. Maka guru besar kita Al-Maqfurlah Maulana Syekh, pesan kita dan wasiat beliau, tetap bersama kaum mukhlisin. Kita disuruh bersama orang-orang ikhlas. Bagaimana ikhlasnya pendiri pondok pesantren ini yang telah membangun pondok pesantren dari awalnya dulu, lalu disiapkan tanah 5,7 hektar tadi disampaikan. Bagaimana keikhlasan pendirinya. Lalu keikhlasan itu kita tidak jaga. Marak basen pimpinan Yayasan Sak Baru, berdosa besar kita. Apalagi beliau sampaikan tadi, pamam baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Tatkala beliau tadi menyampaikan ayat ini, saya ingat bagaimana dulu di saat ceritanya muktamar keempat Nahdlatul Wathon. Beberapa tuan guru menghadap kepada pendiri Nahdlatul Wathon untuk memohon izin agar asas Nahdlatul Wathon yang berasaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Imam Syafi'i, Mu'tamirin mengusulkan agar sama dengan NU yang punya asas 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tetapi apa jawaban Bapak Maulana Syekh kepada para tuan guru yang menjadi utusan Mu'tamirin yang minta asas NW diubah menjadi 4 mazhab? Maulana Syekh mengatakan Nahdlatul Wathon lahir dari mazhab Syafi'i. Lalu beliau lanjutkan dengan pamam baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Siapa-siapa yang merubah, siapa-siapa yang mengganti setelah dia dengar langsung, maka dosanya ditanggung oleh orang yang merubah. Momot tuan guru yang diutus. Akhirnya muktamar Nahdlatul Wathon kembali berjalan dan mereka para muktamirin dan para tuan guru diam 1000 bahasa karena Maulana Syekh ulama, qutbul aktab, wali besar, pendiri Nahdlatul Wathon, pahlawan nasional yang menghadap tuan guru dan itu murid-murid beliau. Cukup beliau dengan 2 kata tadi, Nahdlatul Wathon lahir dari mazhab Syafi'i. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Itu tadi disampaikan oleh ketua yayasan bahwa siapa yang merubah pondok ini dari Nahdlatul Wathon menjadi lain, setelah dia tahu sendiri, dengar sendiri, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang melakukannya.
Apalagi dengan asetnya ini 5,7 hektar. 5,73 hektar tadi kalau tidak salah catatan saya disampaikan. Lalu kalau 5 hektar, semeter saja tanah yang kita ambil tanpa prosedur yang benar. Nabi kita mengatakan, man akhaza shibron minal ardi zulman tawwaqahu min sab'i arad. Kita berterima kasih. Pondok pesantren telah menyelamatkan tanah ini, kembalikan kepada induknya sesuai dengan niat penyerahan dulu kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menjadi madrasah Nahdlatul Watan bersama asetnya. Maka pondok ini tidak akan susah karena pendirinya dulu telah menyiapkan gedung, menyiapkan lahan untuk biaya pendidikan operasionalnya. Kalau di sini kita punya tanah 1 hektar, tak Haji bilang tahun Baret ya. Apalagi 5 hektar. Mari kembalikan itu semua kepada niat pewakifnya agar beliau setiap saat pesta di alamnya. Apa sebabnya? Karena kata ulama, inna ahlal qabri yafrahuna wa yastabshiruna bi ziyarati aqaribihim wa bi du'aihim wa bi ihdaihimul ajra wat thawab. Orang-orang yang telah meninggal dunia sangat senang disebabkan oleh 3 sebab. Pertama, keturunannya, keluarganya, karib kerabatnya selalu ingat kepadanya, selalu menyambung dengannya, bersilaturahmi, bi ziyarati aqaribihim, selalu berziarah dengan orang yang telah berada di alam gaib, alam penantian, alam barzah. Sekarang diabadikan namanya pada pondok pesantren An-Nawawi. Tadi dijelaskan pewakifnya Haji Nawawi, supaya beliau setiap saat, setiap waktu, tanpa pandang hari, tanpa memandang waktu, beliau tetap pesta, tetap senang di alamnya apabila sudah kembali apa yang dia niatkan kepada yang semestinya. Lalu keluarganya mempertahankan, membela demi ziarahnya. Karena dengan dijaga pondok pesantren ini oleh keturunannya, berarti dia sedang diziarahi oleh keturunannya, dijaga keinginannya, maka insya Allah beliau akan sangat senang. Karena orang yang di alam kubur sangat senang, pertama biziarati aqaribim, tetap ziarah keluarganya. Dengan apa dia ziarah? Pertama mungkin dia kunjungi kuburnya. Kedua mungkin dengan dia selalu mengenang, mendoakannya. Yang ketiga selalu mengenang jasanya. Sebagaimana di Nahdlatul Watan kita diajarkan agar kita selalu berhubungan dengan guru besar kita, maka semua kesenangan guru besar kita Al-Maghfurlah dilanjutkan oleh penerus beliau. Pada saat Umuna menjadi pengurus besar 21 tahun, beliau selalu mengajak kita melestarikan kesenangan peninggalan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dari segala segi perjuangan. Itu menjadi salah satu alat kita warga Nahdlatul Watan bersama pimpinan kita untuk menghadap kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Hari ini termasuk kita laksanakan peninggalan guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh di tempat yang beliau dulu sangat bersejarah. Beliau jadi nazir, beliau penanda tangan tanah wakaf di tempat ini. Maka hari ini cucu beliau, pengganti beliau datang di tempat ini untuk menyambung hubungan baik Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dengan keluarga Bapak Haji Nawawi yang saat ini menjadi pondok pesantren An-Nawawi. Syukur Bu nggih. Syukur kita bisa hadir nggih. Pengganti Bapak Maulana Syekh hadir. Kehadiran pengganti sama dengan yang di
diganti. Kalau tadi Pak Asisten mewakili Pak Bupati, sama hukumnya dengan Pak Bupati hadir. Sampai kapan berlakunya wakil sama dengan Pak Bupati? Ya selesai beliau makin jadi wakil, selesai jadi bupati. Pulang kita ngaji, berakhir tugasnya sebagai wakil bupati. Tetapi kalau pengganti tidak ada batasnya. Sampai Hamzan Wadi 2 pindah alam, baru diganti nanti dengan Hamzan Wadi 3. Itu bedanya wakil dengan pengganti. Maka beliau hadir sekarang sebagai pengganti Bapak Maulana Syekh, sama hukumnya dengan kehadiran Bapak Maulana Syekh di saat Bapak Maulana Syekh masih hayat, masih sehat di atas dunia ini. Yang kedua, kenapa beliau sama dengan kehadiran Al-Maghfurlah? Karena walaupun beliau kelihatannya sendirian, tetap beliau dibimbing oleh neneknya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Karena Maulana Syekh adalah waliullah, qutbul aqtab. Jangankan orang yang sangat dia cintai, orang-orang bodoh banyak yang diselamatkan oleh Bapak Maulana Syekh. Ada orang di suatu masjid di Jakarta Timur, itu berbulan-bulan Maulana Syekh mengajar setiap sore. Padahal Maulana Syekh sudah meninggal dunia 29 tahun saat ini. Jadi orang-orang ulama, para wali sama dengan para nabi-nabi, karena aulia ulama itu adalah warasatul anbiya. Para wali itu adalah pewaris para nabi. Nabi, ulama itu meninggalnya beliau, istilah ulama intiqalun min darin ila darin. Kalau ulama sekelas Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, meninggalnya sekedar pindah alam dari alam yang banyak persoalannya ke alam yang bersih. Maka orang-orang yang jadi wali setelah pindahnya ke alam barzah, tidak ada lagi penghalang. Kata Bapak Maulana Syekh dulu, orang-orang wali kalau sudah meninggal dunia ibarat kertas mika. Penglihatan beliau tentang muridnya, tentang perjuangannya, tentang orang-orang yang mengelola pondok, yang jujur tidak jujur, yang benar dan tidak benar, beliau lihat seperti kita melihat jajan yang ada di dalam kertas plastik transparan. Karena sudah tidak ada lagi penghalang. Kata Maulana Syekh sendiri dulu bercerita, di saat bagaimana beliau menceritakan karomah gurunya Maulana Syekh Amin Qutbi dan Sayyid Hasan Muhammadunil Masyad. Dan beliau mendapatkan gelar sama seperti gelar gurunya, Qutbul Aqtab secara sufi, dan beliau secara negara mendapatkan gelar pahlawan nasional. Beruntunglah kita menjadi warga Nahdlatul Wathon, menjadi warga Nahdien Nahdiyat, baik itu warga Nahdlatul Ulama maupun Nahdlatul Wathon. Di satu sisi pendiri NW dengan pendiri NO sama satu sealumni, dan juga kader-kader NO juga mau membesarkan Nahdlatul Wathon melalui NO-nya, siap menjadi pemimpin di pondok pesantren Nahdlatul Wathon. Nah, inilah Maulana Syekh memang mengajak kita, siapapun, beliau membuat organisasi Nahdlatul Wathon ibarat kendaraan. Siapapun yang ingin naik di kendaraan, silahkan. Yang penting muatan yang naik ikuti aturan sopir. Tetapi kalau naik menjadi muatan akan mengganggu sopir, ya bagusan nendek tetaek daripada kita jadi muatan yang akan menjadi mengganggu. Karena kendaraan itu, kalau kendaraan zaman dulu bertuliskan di depan, orang yang duduk di samping sopir dipesan, orang yang di samping sopir tidak boleh berbicara. Nah, itu aturan sopir. Bagaimana kalau dalam organisasi? Ya sama. Kita yang berada di samping-samping pimpinan, jangan kita banyak berkomentar.
Ibarat orang sholat subuh, imamnya lupa baca kunut, yang di belakang imam saling bisik. Yang kiri mengatakan imam lupa kunut. Yang di tengah mengatakan dia tekanggo ngeraos muntah sembayang. Yang sebelah kanan mengatakan ya ampuk ketedo aku ndik kulak muni. Kira-kira yang di kiri kanan imam ini sah tidak sholatnya? Tidak bisa sah. Sholat imam jalan terus walaupun lupa kunut, sholatnya sah. Yang paling bisik imam lupa, tidak boleh ngomong, saya diam, batal semua. Ya, karena Nahdlatul Wathon ini ibarat orang sholat berjamaah. Imamnya itu PB. Warga Nahdlatul Wathon seluruhnya mulai dari wakil-wakil ketua PB sampai kepada ranting dan masyarakat Nahdien Nahdiyat itu menjadi makmum. Kalau imam sudah punya kebijakan, makmum harus ikut. Kalau imam ruku, makmum ikut ruku. Tidak boleh imam ruku, makmum berdiri. Begitu juga kalau sudah ada keputusan yang diputuskan oleh imam, oleh pemimpin, kita tidak boleh tawar menawar. Kita harus bismillah sami'na wa ata'na. Barulah mobil itu akan selamat jalan ke depan, tidak diganggu oleh kiri kanan sopir, supaya sopirnya enak. Tinggal kita yang jadi muatan bagaimana mengikuti aturan sopir. Nah, itu sebabnya Bapak Maulana saya di wasiatnya tadi sejalan dengan ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Lalu beliau mengatakan tetap bersama kaum muhlisin, tetap beserta kaum solihin. Maulana Syekh dengan guru-gurunya orang soleh-soleh semua. Beruntung kita bergabung dengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Teguhkan hubungan dengan muhibbin, pencinta pondok pesantren ini, pencinta Bapak Maulana Syekh, pencinta guru-guru. Mari kita perkuat hubungan kita. Kita mara istilah pengurus besar Nahdlatul Wathon, kita kompak utuh bersatu agar pendiri pewakif senang di alamnya, di alam barzah. Putuskan hubungan dengan mufsidin. Jangan kita bergabung orang yang suka merusak sejarah, merusak pondok pesantren, merusak aset-aset yang seharusnya menjadi tidak seharusnya. Mari kita tinggalkan agar kita mendapatkan pahala besar. Bagi ketua panitia yang tadi berharap bahwa barisan Hizbullah ingin mendapatkan cas, mari kita dengarkan. Kalau tadi ketua panitia sekaligus ya pimpinan barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon Lombok Barat, Bapak Kadus pakai pantun. Kalau kami pakai syairnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Pembela akhirat tampil ke depan, membuka jalan Nahdlatul Wathon. Nah, jadi Nahdlatul Wathon ini mengajak kita terus membela akhirat. Kita ngaji, pembela akhirat. Kita bangun pondok pesantren, pembela akhirat. Kita kembalikan aset Nahdlatul Wathon ke pangkuan Ibu Pertiwi, itu adalah pembela akhirat. Pembela akhirat tampil ke depan, membuka jalan Nahdlatul Wathon, ikut berjuang dalam barisan. Nah, di sini Maulana saya mengatakan tetap bersama berjuang dalam barisan Nahdlatul Wathon, barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, barisan Umroh Nahdlatul Wathon, barisan Ma'had Nahdlatul Wathon, barisan IAIH Nahdlatul Wathon. Maulana Syekh mengajakkan kita untuk tetap bersama pembela Nahdlatul Wathon. Nah, membuka jalan Nahdlatul Wathon, ikut berjuang dalam barisan. Nah,
barisan Hizbullah sila rameang munak dengan mati rame-rame layatan. Itu bagian daripada sosial kita di organisasi Nahdlatul Wathon. Ada orang susah kita bantu, ada orang kematian keluarga kita hadir supaya terhibur orang yang sedang mendapatkan musibah. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah terhadap kita tergantung amal kita. Mun rajin layatan, jemaah rajin dengan melayat kita lamun iten deita. Besarian pelungguh layatan si pelungguh telayat ibu-ibu Hizbullah. Besarian si dia terdatengin telayat atau si dia lalu layatan. Dak kamu sila tauras lalu layatan batur ningga. Harapan dari pimpinan tadi Hizbullah supaya kembali. Kemudian karena Hizbullah itu ciptaan umuna, kesayangan umuna yang disayang oleh Bapak Maulana Syekh. Juga ikut berjuang dalam barisan Mahat Darul Quran wal Hadis. Sira bijajarin pelungguh sakwah tamat aliyah SMA SMK sederajat, lamun pelungguh kayun menjadi bagian dari keluarga Maulana Syekh. Mele pelungguh jadi keluarga Bapak Maulana Syekh. Ibu-ibu mele jadi keluarga Bapak Maulana Syekh. Kayun jadi keluarga PBNW. Maulana Syekh menjadikan Mahat itu adalah anaknya yang ketiga. Pira bejan Maulana Syekh? Pira? Dua. Wa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu. Nah, ada dua Umi Hajjah Rauhun Zainuddin, Umi Hajjah Raihanun Zainuddin Al-Mujahidah As-Salihah Al-Barrah. Yang ketiga putra beliau namanya Ma'had Darul Quran wal Hadis. Itu Maulana Syekh memberi gelar Ma'had itu anak ketiga. Berarti lamun pelungguh serah bijajarin pelungguh sekolah di Ma'had, berarti pelungguh mendaftar menjadi keluarga pengurus besar Nahdlatul Wathon karena beliau menjadi Amit Ma'had, penerus pengganti Bapak Maulana Syekh. Begitu juga barisan IAIH, Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Sore ada fakultas perguruan tinggi Institut Agama Islam yang menjadi sekarang IAIH. Oke, selamat datang Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin MM. Garis gede doang. Nah, jadi Institut Agama Islam Hamzan Wadi juga ciptaan Bapak Maulana Syekh dan sekarang juga dipimpin oleh jadi rektornya adalah pengurus besar. Gabung sekaligus menjadi pimpinan Amit Ma'had, menjadi Syekhul Ma'had Darul Quran wal Hadis. Kalau pelungguh daftaran bijajarin pelungguh ti Pak Ma'had, berarti pelungguh menjadi keluarga beliau. Melihat jadi keluarga dengan hebat, keluarga Maulana Syekh bijajarin pelungguh sampai bija milu pelungguh menjadi keluarga Bapak Maulana Syekh. Nah, di situ ada PAI, ada PBA, ada juga itu jurusan yang tarbiyah. Kemudian ada dakwah, KPI penyiaran komunikasi. Kemudian ada fakultas syariah, ada fakultas ekonomi. Nah, ini semuanya direktori oleh Amit Ma'had yang sekaligus menjadi pengurus besar Nahdlatul Wathon. Kemudian yang ketiga ada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Ciptaan Umuna di Anjani. Itu dipimpin, diketuai oleh Al-Mukarram Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin yang baru saja. Agar pagi kita ngaji di Ma'had, lalu kalau ada tafsir-tafsir yang ingin kita cari, lupa di mana tempatnya, tinggal ilmu komputernya dipakai, lecok-lecok komputer, insya Allah muncul kaul-kaul mufassir, kaul-kaul ulama yang kita ingin cari. Itu semua
disiapkan kita oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, oleh Nahdlatul Wathon, agar kita di dunia ini nyaman, bermanfaat untuk akhirat, bermanfaat untuk negara kita. Di saat-saat dibutuhkan oleh pemerintah, alumni Nahdlatul Wathon bisa beradaptasi dengan pemerintah. Yang terakhir, Hamzan Wadi II, juga Majelis Hamzan Wadi II mulai tahun ini mengajak warga Nahdlatul Wathon untuk bersama-sama juga ikut berjuang dalam barisan dalam menyukseskan umrah, membantu warga Nahdlatul Wathon memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan umrah ke Tanah Suci Makkah. Untuk periode awal, beliau mengajak kita paket yakin, namanya paketnya paket yakin dengan biaya 35.500.000. Mahal atau murah, Bu? 12 hari. Untuk yang petang desa lebih nih, Bu Ibu. Murah, untuk dia petang desa lebih niki karena 35.500. Nah, mudah-mudahan warga Nahdlatul Wathon Maraduan Bapak Maulana Syekh selaput mau icak, mau hadir di Tanah Suci Makkah dan Madinah, menjadi haji, menjadi orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Itu barangkali yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Mudah-mudahan seluruh paket Ramadan kita diterima oleh Allah. Segala kekeliruan kita